Nama saya Jenny Naik. Saya adalah guru kelas 6 di UPTD SD Impres Tolama. Saya merupakan peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024. Materi yang akan saya bawakan yaitu pentingnya asesmen awal dalam menguatkan literasi membaca di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Menjadi guru adalah sebuah panggilan, bukan pilihan. Jika kita memilih pilihan, maka sebenarnya kita berada dalam sebuah persimpangan. Memilih perubahan atau memilih bodoh amat. Saya melihat profesi guru sebagai panggilan, maka komitmen inilah yang terus terbangun dalam diri saya ketika tahun 2014 saya mendapat kepercayaan dari pemerintah dan mengabdi di Beranda Terselatan NKRI, yakni Kabupaten Rotendao. Jarak rumah saya dan sekolah sekitar 40 km. Sekolah ini berada di Kecamatan Loahulu, tepatnya di Desa Tolama. Selama berada di satuan pendidikan ini, ada begitu banyak permasalahan yang kami hadapi di tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas, yaitu kemampuan anak-anak dalam hal membaca. Fakta ini tidak dapat dielakkan karena di sekolah saya 3 tahun berturut-turut ada peserta didik kelas 6 lulus dengan kemampuan membaca di level membaca kata. Sesuatu yang sangat dilematis dan sangat menggores hati saya sebagai wali kelas 6. Secara langsung hal ini membuat saya harus merefleksikan diri untuk melakukan sebuah perubahan. Dalam pertemuan kenaikan kelas biasanya saling mempersalahkan. Sesama guru saling melempar kesalahan sehingga terkadang tidak memikirkan solusi seperti apa yang perlu dilakukan. Hasil rapot pendidikan sekolah kami juga menunjukkan kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi minimum. Untuk data terbaru tahun 2023, kompetensi literasi pun masih rendah, yaitu kurang dari 40% atau sekitar 26,32%, di mana kemampuan literasi membaca peserta didik perlu didorong untuk mencapai kompetensi minimum. Sebagai guru atau wali kelas 6, saya juga memiliki tanggung jawab moral yang begitu besar dalam mengantar anak didik saya menuju tingkatan atau level yang lebih tinggi. Ada beberapa strategi kegiatan sederhana yang mulai masif dilakukan di setiap kelas yang coba kami rancang bersama dalam kegiatan komunitas belajar. Yang pertama, yaitu kami harus melakukan yang namanya asesmen awal. Asesmen awal kami lakukan untuk kegiatan literasi maupun numerasi. Namun pada kesempatan ini saya fokus pada asesmen literasi kelas 6. Asesmen awal ini kami menggunakan model Pratham. Kami menyadari bahwa asesmen awal merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan data yang valid guna mengetahui sejauh mana kemampuan literasi anak-anak kami. Untuk kelas 6 atau di kelas saya, dari 19 peserta didik, 16 peserta didik itu berada di level membaca lancar. 2 orang berada di level membaca pemahaman, dan 1 orang berada di level membaca kata. Data ini sangat valid dan sinkron dengan raport pendidikan. Hal kedua yang kami lakukan adalah merancang program. Jadi setelah melakukan asesmen awal, kami merancang program. Nah, program kami yang pertama yaitu kunjung perpustakaan atau kami kenal dengan KUPER. Sedangkan untuk kelas rendah, wali kelasnya wajib membacakan buku cerita dan menyiapkan pertanyaan pemantik untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka terhadap bacaan.
Baik kelas 6 saya buat sedikit berbeda dengan istilah Kamis literasi berhasil. Karena di hari Kamis itu biasanya proses membaca sedikit bervariasi. 1 atau 2 minggu sekali anak-anak membaca buku yang tersedia di perpustakaan dan menulis jurnal, kemudian menceritakan kembali menggunakan kalimatnya. Dan minggu berikut, anak-anak mendengarkan cerita yang saya ambil dari website literasi. Itu kelihatan enak, mereka harus membawanya juga. Lihat berapa banyak kode yang sudah mereka kumpulkan. Untuk mendukung kegiatan utama yaitu 15 menit membaca. Nah, kegiatan membaca 15 menit ini saya lakukan berdasarkan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai, sehingga anak-anak berkomitmen melakukannya. 15 menit membaca dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, melalui buku bacaan yang disiapkan di pojok baca. Setelah membaca, biasanya saya mengkonfirmasi menulis 1 atau 2 pertanyaan. Misalnya, pesan moral apa yang perlu kita pelajari dari bacaan itu, atau hal baik apa yang perlu kita tiru dari bacaan itu. Jika ada anak yang malu untuk mengungkapkan secara langsung, saya menyiapkan kertas untuk menuliskan dan menaruhnya di botol perasaan. Yang kedua, Sabtu menulis. Kegiatan Sabtu menulis selama 15-20 menit bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan literasi membaca mereka. Misalnya penggunaan kosakata bahasa Indonesia dalam menulis, karena bahasa sehari-hari atau bahasa ibu yang mereka gunakan adalah bahasa daerah. Setelah selesai menulis, biasanya saya berikan stempel motivasi dan mereka menyimpannya di botol portofolio mereka. Yang ketiga, untuk program pendukung, kegiatan pendukung yaitu Senin religius. Senin religius di sini atau istilahnya serius merupakan kegiatan penyegaran rohani yang dilakukan setiap hari Senin setelah upacara bendera. Awal kegiatan ini berjalan hanya guru yang terlibat dalam proses liturginya. Namun untuk menguatkan literasi membaca, maka kami melibatkan peserta didik sebagai pembawa acara. Misalnya MC, memimpin pujian, dan memimpin doa. Yang keempat itu untuk menguatkan literasi mereka yaitu jurnal buku mingguan murid. Nah, dalam jurnal buku mingguan murid ini merupakan kegiatan murid dalam mengikuti kegiatan kerohanian setiap hari Minggu maupun pada hari Rabu ceria. Itu dilakukan bersama pengajar sekolah minggu. Dalam kegiatan itu, murid diwajibkan menulis isi renungan yang didengar dan kemudian dibawa ke sekolah untuk diperiksa oleh saya dan diberikan penilaian. Dan yang berikut, yang terakhir itu adalah refleksi dan tindak lanjut. Nah, refleksi dari kegiatan ini kami lakukan setiap hari Jumat bersama semua guru dalam komunitas belajar. Biasanya setiap guru akan menyampaikan perkembangan level membaca muridnya di kelas, serta tantangan dan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dari hasil refleksi ini kemudian ditindaklanjuti oleh kami, guru-guru di ruang kelas sesuai kreativitas dan inovasi yang ada. Dengan pemahaman awal itu, maka program sederhana yang dirancang benar-benar berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau kekuatan sekolah kami. Walaupun berada di daerah tertinggal, tetapi kami memiliki optimisme yang tinggi untuk membuat perubahan yang sangat berdampak bagi satuan pendidikan kami, terkhususnya bagi anak didik kami di pedesaan. Tetapi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah atau di kelas kami, saya masukkan dalam agenda kerja guru untuk diseminasikan di gugus kami, yaitu komunitas belajar gugus Oebole.